wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ada di sekalian para santri dan para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian pada sore hari ini dengan membaca kita bersama-sama. Ala idini awala kulli niyatin sholika al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amitana bi fatihatihi wa a'ada 'alaina min barakatihi amin. Al-hadisu as-sadisu asyara, hadis yang ke-13. An Abi Hamzah, diceritakan dari Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, khadimir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik atau Abu Hamzah ini adalah salah satu orang yang melatini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak dikatakan beriman, ahadukum, salah satu di antara kalian semua tidak dikatakan beriman, hatta yuhibba, sehingga kalian mencintai, li akhihi, kepada saudara-saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini sudah cukup populer, simpel hadisnya, tetapi pelaksanaannya tidak mudah. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi hadisnya simpel tetapi sederhana, tetapi mengamalkannya tidak sesederhana hadisnya. Hadis ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa saling memahami, saling mengerti di antara satu sama lain. Nilai sosialnya sangat tinggi sekali. Jadi Rasulullah itu memberikan indikator keimanan seseorang, salah satunya adalah ketika dia itu bisa memahami orang lain, memahami apa yang disukai, apa yang tidak disukai, kemudian kita bersikap kepada mereka sebagaimana mereka sukai, bersikap sebagaimana sikap orang lain yang kita inginkan kepada kita. Contoh misalkan kita ingin diberikan senyuman oleh orang lain, maka hendaknya kita ketika bertemu dengan orang lain memberikan senyuman. Kalau kita tidak suka dibuli, maka jangan membuli. Dengan kata lain seperti itu. Dan ini menjadi salah satu indikator keimanan seseorang. Jadi iman itu tidak hanya urusan seseorang beribadah dengan Tuhannya, tapi iman itu juga memiliki indikator yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial. Salah satunya ini, manusia yang memiliki ego yang terlalu tinggi itu dikatakan kurang beriman, sebab dia tidak memikirkan orang lain. Dia hanya menuntut kebahagiaan sepihak. Yang penting aku happy. Nah, ini salah satu indikator seseorang yang tidak beriman. Syekh Karomani berpendapat wa minal imani ayabghadha li akhihi ma yabghadhu li nafsihi minasyarri. Jadi sebagian dari tanda-tanda keimanan itu apabila kita itu membenci sesuatu yang terjadi pada orang lain, seperti kebencian kita apabila sesuatu itu menimpa diri kita.
Kita itu misalkan benci dibully, maka kita melihat orang lain dibully itu tidak suka. Ketika kita itu tidak suka diri kita disakiti, maka begitu juga kita juga tidak suka melihat saudara kita disakiti. Kita tidak suka kondisi kita miskin, maka kita juga tidak suka melihat orang lain miskin. Jadi membenci kondisi yang kita terima, ya, begitu juga ketika kondisi itu diterima oleh orang lain, kita juga tidak menyukai. Ini juga termasuk salah satu indikator makna daripada hadis tersebut. Ya. Intinya apa? Intinya kita menjadi seorang muslim yang beriman. Keimanan kita tidak hanya teruji dari bagaimana sholat kita, bagaimana zakat kita, bagaimana puasa kita, bagaimana haji kita, bagaimana umroh kita yang berkali-kali, tetapi lebih dari itu keimanan kita akan diuji dari dimensi sosial, bagaimana kita memahami orang lain, memahami orang di sekitar kita. Makanya di pesantren itu salah satunya adalah untuk melatih kepekaan sosial ini dalam rangka membiasakan diri kita menjadi orang yang baik secara sosial, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang dinilai beriman menurut hadis ini tadi. Mana kita supaya ketika di pesantren tidak suka kalau sandalnya dipakai orang lain, maka jangan suka memakai sandal orang lain tanpa izin. Dan itu bisa dikembangkan, diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walal mu'alif rahimahullah al-hadis war-rabi wa asyara. Hadis yang ke-14, An Ibni Mas'udin, diceritakan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. La yahillu, tidak halal apa yang tidak halal, damu mri'in, darahnya seseorang muslimin yang Islam. Jadi darah orang Islam itu tidak halal, artinya tidak boleh dibunuh. Ya. Illa bi ihda salasin, kecuali sebab salah satu di antara tiga alasan. Yang pertama, at-tayyibu az-zani, ya, orang yang sudah tua tetapi masih berzina. Atau zina muhson, orang yang sudah menikah tapi berzina, hukumannya boleh dirajam sampai meninggal. Kalau yang tidak muhson, wairu muhson, orang yang belum pernah menikah, itu dijilid 100 kali atau dicambuk. Tidak boleh orang zina wairu muhson sampai dibunuh atau dirajam sampai meninggal. Yang boleh dirajam atau dihukum sampai meninggal itu as-sayyibu az-zani. Ini hukum Islam. Wa nafsu binafsi, yang kedua orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Jadi pembunuhan itu ada macam-macam, ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan tidak disengaja. Kalau dalam hukum positif, ya, konvensional itu ada namanya hukum berencana, sengaja tapi tidak berencana, ada sengaja tapi berencana. Dalam Islam itu berencana atau tidak, kalau disengaja itu hukumannya juga kisos, dibunuh, ini boleh. Tetapi karena kita di Indonesia, nanti implikasinya berbeda. Yang ketiga, watariku lidini al-mufarriqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufarriqu artinya berpisah dari jamaah, maksudnya berpisah dari orang Islam, tidak lain adalah orang yang murtad. Tetapi orang yang murtad itu boleh dibunuh ketika sudah diberikan kesempatan untuk bertobat. Kalau seseorang murtad langsung dibunuh tidak boleh. Syarat orang murtad itu boleh dibunuh dalam hukum Islam itu ketika seorang Islam itu, orang yang murtad itu sudah diberikan kesempatan untuk bertobat. La yajuzu qatlul murtadi hatta yustataba halan. Tidak boleh membunuh orang yang murtad kecuali sudah diberikan kesempatan untuk tobat. Wanukila, dan dinukil atau diambil dari pendapat lain, yaitu dari Imam Malik, bahwa minimal kesempatan tobat itu 3 hari. Jika selama 3 hari dia tidak kembali ke Islam, fa'ing taba,
maka dalam hitungan 3 hari kok dia sudah masuk Islam kembali, lam yuktal, maka tidak boleh dibunuh. Ini hukum Islam, tapi ini tidak bisa diberlakukan di Indonesia karena kita memiliki hukum perundang-undangan yang harus ditaati sebagai warga Indonesia. Misalkan ada orang yang membunuh orang lain, orang yang berzina, itu kita harus memperhatikan hukum-hukum positif yang ada di Indonesia karena kita sudah punya aturan itu. Implikasinya kita sebagai bangsa Indonesia seperti itu. Orang lain membunuh, ada seseorang membunuh orang lain, ini ada pihak yang berwenang. Ya, ada pihak yang berwenang, diserahkan kepada polisi, diyakini, kemudian apa keputusan hakim itu yang dihormati. Begitu juga orang yang murtad di Indonesia, tidak bisa kita berlakukan sebagaimana zaman dahulu, sebab di Indonesia itu kita berpegang teguh pada Pancasila. Ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia ini dipersilahkan memeluk agamanya masing-masing. Maka kita tidak boleh kemudian orang Islam keluar pindah agama terus dibunuh, tidak boleh. Tetap diberi kesempatan untuk bertobat. Apalagi di Indonesia dilindungi ya, tidak boleh membunuh orang yang berpindah agama. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadis wal khamisu asyara. Hadis yang ke-15 an Abi Hurairah tadi diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi, barang siapa yang mendeklarasikan diri beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, maka sayukjanya sehendaknya dia falyaqul khairan, berkata yang baik, auliyasmut, atau memilih diam. Jadi wong nek beriman itu omongannya api-api, nek ra iso muni api, kalau tidak bisa berbicara baik maka dia diam. Hanya ada dua pilihan. Meskipun demikian, beberapa pendapat mengatakan bahwa diam itu, seandainya berbicara baik itu adalah sebuah perak, maka berbicara diam dari perkataan buruk itu diibaratkan seperti emas, artinya lebih mahal. Sebab mencegah dari perkataan buruk itu termasuk nahi mungkar, termasuk menghindari kemaksiatan. Ingat bahwa menghindari kemaksiatan itu sudah pasti. Tapi kalau kita berbicara baik, itu belum tentu juga tergolong sebagai suatu ibadah. Karena di situ itu ada unsur riya, bisa jadi ada unsur pamer, ada karena hal-hal lain. Maka diam mencegah berbicara buruk itu diibaratkan seperti emas. Meskipun berbicara baik itu diibaratkan seperti perak. Ini itu indikator pertama orang yang beriman. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang mendeklarasikan diri beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim jaro. Ya, sehendaknya dia itu memuliakan tetangga. Kita sebagai bangsa Indonesia belajar untuk menghargai sesama umat. Maka ada kerukunan itu, ada kerukunan umat beragama, ada kerukunan umat seagama, ada kerukunan antar umat beragama. Jadi tidak hanya sesama muslim saja, sesama non muslim juga kita harus menghormati. Itu ajarannya Kanjeng Nabi seperti itu. Fal yukrim jarohu kana kafiran au musliman, selama kafirnya itu bukan kafir harbi. Jadi orang non Islam itu ada dua, ada harbi dan ada dhimmi. Kalau harbi itu orang non Islam yang memerangi orang Islam, itu namanya harbi. Kalau dhimmi itu orang non Islam yang tidak memerangi, tidak memusuhi orang Islam, itu dhimmi. Lah tetangga yang dhimmi ini, non Islam yang dhimmi ini wajib dilindungi, wajib disikapi dengan baik. Kecuali non muslim yang harbi, yang melakukan penganiayaan terhadap orang Islam, maka itu boleh dilawan. Tapi insya Allah di Indonesia ini orang non muslimnya insya Allah dhimmi ya,
tergolong dini, bisa hidup berdampingan. Itu harus dihormati. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu. Hendaknya dia menghormati tamunya. Menghormati tamu. Berkaitan dengan tetangga yang non muslim ini, pernah satu riwayat yang cukup masyhur yang sering diceritakan oleh para ustadz, para kiai, di mana Rasulullah itu punya tetangga non muslim ya, yang punya pekerjaan setiap harinya tidak lain adalah memaki-maki Rasulullah. Jadi orang itu buta, setiap hari di pasar itu memaki-maki Rasulullah. Ketika ada orang memuji Rasulullah, orang itu selalu mengkanternya dengan cara mengejek, ya, mengejek kemudian mencela Rasulullah di hadapan orang banyak. Sehingga suatu saat ketika Rasulullah SAW meninggal, jadi kesabaran Rasulullah itu dibiarkan sampai Rasulullah meninggal. Ketika Rasulullah itu wafat, Sayyidina Abu Bakar mendatangi putrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah putriku, apakah perilakuku ini sudah mirip dengan Rasulullah? Apakah aktivitas Rasulullah yang baik-baik itu sudah aku lakukan semuanya? Apakah aku ini sudah meniru Rasulullah? Kata Aisyah, sudah wahai abahku, panjenengan sudah meniru perilaku-perilaku Rasulullah, hanya satu yang belum. Apa itu wahai Aisyah? Menyuapi pengemis buta yang ada di pasar. Kemudian karena saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah, orang kalau cinta itu punya keinginan untuk meniru segala tingkah lakunya. Begitu juga kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah membuat dirinya ingin selalu bersikap baik seperti Rasulullah, meneladani ya, perilaku Rasulullah SAW. Maka ketika dikatakan apa yang belum ditiru, yaitu menyuapi orang buta di pasar, maka segeralah bergegas Abu Bakar menuju ke pasar, ingin menyantuni orang buta tersebut. Namun Abu Bakar begitu kagetnya ketika sampai di pasar, bertanya di mana orang buta yang sering disuapi oleh Rasulullah, ditunjukkan itu orangnya. Ketika Abu Bakar mendekat, begitu kagetnya Abu Bakar karena seorang pengemis itu yang keluar dari mulutnya tidak lain kecuali kata-kata kotor atau kebencian kepada Rasulullah. Maka Abu Bakar mencoba sabar, batinnya Abu Bakar, lah wong ini kok dibiarkan. Cara sampean piye Mas? Ngapei koncomu, tapi koncomu ngelei sampean. Kok terus nek sampean mesti wis update status. Ya kan? Air susu dibalas air tuba. Aku manis di depanmu, tapi kau busuk di belakangku. Ya mesti ngono kuwi ya. Langsung ning SB, status WA. Nah, Kanjeng Nabi ora disabari sampai Kanjeng Nabi kapundhut, sampai Kanjeng Nabi wafat. Maka Abu Bakar seketika itu ingin mencoba menyuapi pengemis tersebut. Namun ketika tangan Abu Bakar itu hendak genggaman makanan yang ada di tangan Abu Bakar itu tidak masuk ke dalam mulut pengemis itu, seketika tangan Abu Bakar ditepis oleh pengemis itu. Kamu siapa? Nah, Abu Bakar mengatakan, aku adalah orang yang setiap, aku adalah orang yang setiap hari menyuapi kamu. Tidak, kamu berbohong. Kenapa kau tahu kalau aku berbohong? Karena orang yang setiap hari menyuapiku itu ya, sebelum mengulurkan tangannya menyuapi makanan ke mulutku, terlebih dahulu orang itu mengunyahnya dengan kunyahan yang lembut, dan hasil kunyahannya itu wangi, sangat wangi sekali, dan diulurkan ke mulutku dengan uluran yang sangat halus dan lemah lembut. Menuhi Kanjeng Nabi ya, dihina setiap hari, tapi
Setiap hari pun orang yang menjelek-jelekan dirinya itu disuapi. Aja muni sampean, aja muni jijik. Kanjeng Nabi iki masuk. Ya. Kanjeng Nabi iki bau mulutnya itu wangi sekali, ora kaya bau mulutmu. Sedina ra sikatan ngono dienggo ngono ae. Kancamu iso pingsan ya ora? Ya. Sampean ra sikatan 3 dina, Kanjeng Nabi iki bau mulutnya wangi. Jadi pengemis itu tadi sebelum disuap itu dikunyah oleh Kanjeng Nabi. Maka Abu Bakar seketika itu pengen menangis, kemudian mengatakan pada pengemis itu, wahai pengemis, ketahuilah bahwa orang yang setiap hari menyuapimu itu sudah meninggal dunia. Seketika itu menangis pengemis, di mana kuburannya? Cara lagune Sapa Asep Irama itu, tunjukkan padaku di mana kuburnya. Mewangis, ya. Kamu pengen tahu siapa orang itu? Katakan kepadaku siapa orang tersebut. Orang tersebut adalah orang yang setiap hari kau hina, orang yang setiap hari kau caci maki, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seketika itu pula sang pengemis bersyahadat masuk Islam. Itu cara dakwahnya Rasulullah dengan penuh kesabaran. Makanya dipuji di dalam Al-Quran. Seandainya bukan karena sikapmu yang lemah lembut, maka orang-orang kafir itu akan lari dari wahai Muhammad. Jadi kesabaran Kanjeng Nabi itu hikmah sampai Kanjeng Nabi wafat. Itu menghormati tetangga. Setiap hari menjelek-jelekannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang terakhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifa, hendaknya dia menghormati tamunya. Kana fakiran au ghaniyan. Nek tamu itu orang kaya atau orang miskin kudu disopot, sama-sama dihormati. Terkadang seseorang itu menghormati tamunya karena berdasarkan kasta. Karena ini yang datang orang kaya, suguhannya dikasih yang heboh-heboh, ya, kasih minuman susu, kasih kopi, kasih roti, macam-macam. Tapi nek sing datang itu orang yang fakir, kasih air putih, ya toh, disugati jagung godhong, disugati telur rebus. Enggak boleh seperti itu. Siapapun tamu yang datang ke rumah kita itu adalah tamu yang wajib dihormati. Baik itu miskin ataupun itu kaya, harus diperlakukan sama. Kalau seseorang itu mengaku dirinya beriman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadisu 15. Al-hadisu as-sadisu asyara. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa ada seseorang lelaki yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ausoni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nasihatilah diriku. Bila aku wasiat." Kanjeng Nabi dawuh, "Qala la taqdab, jangan marah." Mosok ngono tok. Masa cuma seperti itu tausiahnya, masa cuma seperti itu wasiatnya wahai Rasulullah, masa cuma seperti itu? Wong saya ini datang dari jauh-jauh ingin meminta nasihat, meminta wasiat, datang dari jauh kok cuma disuruh tidak marah. La taqdab. Akhirnya nggak terima, orang ini datang kembali. Dalam hadis ini ceritakan farod dada miroron, orang ini mengulang-ulang kembali sowan meneh, berharap dia diberi nasihat yang lebih berarti mungkin, karena dianggap nasihat yang panjang adalah yang baik. Kanjeng Nabi tetap sama, qala la taqdab, sampai berkali-kali. Ternyata ya, tidak marah ini mempunyai kehebatan yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fisyarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang mampu menahan emosinya.
maka sederhanalah takdom. Tapi ini menjadi indikator ketakwaan seseorang. Ya, sehingga dalam hadis yang lain disebutkan Kanjeng Nabi dawuh laisa syadidu bisyur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang berotot besar di mana dia mampu mengangkat beban besar. Innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia itu sedang emosi. Emosi itu wajar, kita manusiawi. Tapi bagaimana yang terpenting adalah kita itu menguasai diri kita supaya kita tidak melampaui batasan-batasan tertentu. Tidak melampaui batasan-batasan kemarahan kita. Nah, itu ya, simple. Ya, rawahu al-Bukhari. Al-hadisu as-sabi wa asyara qala al-mu'alif rahimahullah. An Abi Ya'la Syaddad bin Aus, diceritakan dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kanjeng Nabi dawuh, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinu qatlata wa idza dabahtum fa ahsinu bihata wal yukhidda ahadukum syafratahu wal yukhrih dabihatahu. Sesungguhnya Allah itu telah menuliskan, mencatat hal-hal baik atas segala sesuatu di muka bumi ini. Ya, tentang kematian manusia, kematian hewan itu sudah dicatat oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, fa idza qataltum, maka ketika kita itu menyembelih hewan sembelihan, fa ahsinu qitlata, maka kita harus memposisikan menyembelih dengan sembelihan yang terbaik. Misalnya besok kalian itu kok ya punya hewan ternak yang seharusnya disembelih, maka sembelihlah dengan baik. Nah, sampean gak iso nyembelih, ngundang orang yang bisa menyembelih. Ya, menyembelihnya ya dihadapkan ke kiblat. Kemudian putus urat nafas dan urat makan minumnya. Kemudian membaca doa, ya, membaca basmalah sebelum menyembelih. Ya. Kemudian juga fa'asinu qitlata, bila kita itu menghukumi mati seseorang zaman dahulu karena orang yang membunuh orang lain, dia boleh dikisos, ganti dibunuh, itu pun tidak boleh sembarangan. Meskipun orang itu membunuh orang lain dengan cara yang keji, kalau orang Islam itu mengkisos, cara membunuhnya harus dengan cara membunuh yang baik. Fa'ahsinu qitlata wal yukhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya dia itu mengasah pedangnya hingga betul-betul menjadi sangat tajam sehingga tidak menyakiti hewan yang disembelih. Ya. Fal yufrih dabihatahum, memposisikan hewan sembelihan itu dengan posisi yang terbaik. Makanya saiki ada banyak jenis mesin sembelih, itu perlu diantisipasi. Kira-kira sesuai dengan peri kehewanan atau tidak. Jika itu digunakan, posisi hewan yang disembelih itu nyaman atau tidak, itu harus dipertimbangkan. Karena di sini fal yufrih dabihatahu, dienakno, diposisikan yang nyaman hewan sembelihan itu. Tidak boleh anggar dipotong bunit bawang, tidak boleh. Apalagi dimasukkan mesin sembelihan itu, tidak boleh. Ya. Rawahu Muslimun. Al hadisu ats-tsaminu asyara, hadis yang ke-18. An Abi Dar, diceritakan dari Abu Dar Jundib bin Junadah, ya, Jundib bin Junadah. Wa Abu Abdurrahman, dan dari Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Kanjeng Nabi dawuh, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian semua dimanapun kalian berada. Takwa itu secara sederhana, pengertian yang paling sederhana adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya
dan menjauhi larangan-larangannya. Tapi ya, tidak sekedar itu, juga kita harus menaati peraturan pimpinan, menjalankan perintah pimpinan dan menjauhi larangan pimpinan. Itu juga termasuk bentuk ketakwaan. Maka implikasinya kita sebagai mahasiswa, jika kita itu ingin dikatakan takwa dimanapun berada, bukan hanya kita bagaimana menjalankan sholat 5 fardu, bukan hanya bagaimana kita itu menjauhi kemaksiatan, tetapi kita juga bagaimana menaati tata tertib perkuliahan, menghormati dosen, menjauhi hal-hal yang dilarang, misalkan ujian ya ora nyontek, ya tidak kerjasama. Ini adalah bentuk implikasi atau implementasi ittaqillaha haitsu ma kunta. Kuliah masuk 75% ya masuk 75%. Nah, begitu ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa tabi sayyi'atal hasanata tamkuha. Dan ikutilah setiap perilaku buruk itu dengan perilaku yang baik. Tamuha, yang perbuatan baik itu pahalanya bisa menghapus dosa-dosa daripada perbuatan. Sebab besok di akhirat itu, di yaumil hisab, seseorang akan dihitung amal. Berapa amal baiknya, berapa amal buruknya. Amal baik salah satu fungsinya adalah untuk menebus dosa atau akibat daripada amal buruk. Misalkan secara matematik, amal baikmu 100, amal burukmu 50, nah itu berarti masih surplus 50 kebaikannya. Ini bisa masuk surga masuk surga tanpa merasakan neraka terlebih dahulu. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dalik, misalkan keburukannya itu nilainya 100, kebaikannya nilainya 50, nah, maka kebaikannya minus 50. Maka sebelum masuk surga harus dicuci dulu terlebih dulu di neraka. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, kita diingatkan Rasulullah, seusai berbuat buruk maka segeralah ikuti dengan perbuatan baik. Misalnya obar muli kancane, yo dadi jajake, yo ngono carane. Ben apa dosane ilang. Iki tampuha. Bareng lakoni keburukan segera disusuli dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bersikaplah baik kepada manusia. Ya. Berkumpullah kepada manusia dengan perilaku yang baik. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan waqala Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Tapi di dalam naskah yang lain disebutkan hadis ini hadis hasanun shahihun, di mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi, dan Imam Hakim. Maghribe jam piro? Ngapusinan. Al-Hadis tapas 20, Al-Hadis wa atasi wa asyara. Hadis yang ke-19. Ini catat lagi. An Abil Abbasi, diceritakan dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas atau disebut juga dengan Abul Abbas. Iki ponakane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putrane pamane Abbas. Ya. Abdullah dawuh, qala kuntu khalfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya berada di belakang Rasulullah, yauman ya. Faqala, kemudian Rasulullah itu bersabda, ya gulam, wahai pemuda, ini u'alimuka kalimatin, saya mengajarimu tentang quotes kehidupan. Kalimatin ini cara mbiyen dawuh Kanjeng Nabi, quotes ya, kata-kata mutiara. Ini tak kasih quotes yang baik dari Kanjeng Nabi. Yang pertama, ihfadillah yahfadka.
Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Allah dijaga, Pak. Allah itu tidak butuh apa-apa. Maksudnya menjaga perintahnya. Kamu dikon sholat ya sholat, dirawat perintah-perintah Allah dan dijauhi larangannya. Kalau kita mau seperti itu, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga dari berbagai hal, dari musibah, dari bencana, dari bala dari bala atau cobaan, dari segala hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang negatif, kita akan dijaga. Makanya wong gelem reksa salate, mau menjaga sholatnya, mau menjaga puasanya, dan menjaga perintah-perintah Allah yang lainnya, maka dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ifadillah tajidu tujahaka. Ini kalimat tauhid untuk menguatkan kalimat yang pertama. Kuat yang selanjutnya, idza sa'alta fas'alillah. Ketika kamu ingin meminta, mintalah kepada Allah. Kamu pengen kuliahmu lancar, doa kepada Allah. Ya Allah, Allah maftah lana futuhal arifin. Ya Allah, bukalah hatiku ini, ya, sebagaimana kau membuka hatinya para orang-orang yang arif, orang-orang yang makrifat, sehingga kami ini bisa menerima ilmu yang manfaat dan barokah. Pengen dikasih rezeki, doa ya kepada Allah, mintalah kepada Allah. Wa'ida yang ketiga, wa'ida sta'anta fasta'in billah. Jika kau merasa khawatir terhadap sesuatu, kau ingin meminta perlindungan, fasta'in, mintalah perlindungan kepada Allah. Mintalah sesuatu kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, anal ummata, sesungguhnya umat-umat itu laujtama'a, seandainya orang banyak itu berkumpul, ala ayang fa'uka bisyai'in, dia ingin memiliki rencana yang baik kepadamu, lam yang fa'uka, maka mereka tidak bisa memberikan kemanfaatan bagimu, ila bisyai'in, kecuali ya, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah kepadamu. Jadi misalkan ada orang yang ingin berbuat baik kepadamu, orang lain itu tidak akan bisa berbuat baik kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ketika manusia itu berkumpul dengan niat untuk membahayakan dirimu, untuk menyakitimu, maka mereka pun tidak bisa menyakitimu kecuali Allah sudah menentukannya terlebih dahulu. Artinya apa? Sikap baik dan buruk seseorang itu ya ditentukan oleh kepastian Allah. Maka ketika kalian itu ingin menghadapi seseorang yang orang itu kalian anggap membahayakan dirimu, mintalah perlindungan kepada Allah. Karena orang itu tidak akan bisa membahayakan dirimu kecuali atas sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ning dindi iki ndonga. Meh bepergian berdoa. Meh lunga-lunga berdoa. Ya. Lumane nek numpak motor nek ora iku ndonga. Piye dongane bepergian? Piye? Apal ora? Nek apal googling. Ya, punya HP sekarang. Doa naik kendaraan. Ibaratnya kok ana naudzubillah, ana preman, ana begal pengen begal awakmu. Iki nek awakmu njaluk perlindungan Gusti Allah, preman iku ora iso ngapa-ngapa. Iki hadisnya kaya ngono. Sayange kita itu kadang nek lunga-lunga bepergian itu lupa berdoa. Allahumma apa subhana apa kayak sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalib. Allahumma apa dan seterusnya sampai selesai. Ya sing penting sampai iku wis sampai subhanalladzi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalib. Nek pengen sing full ya dawa
Ya, Allahumma hawin alaina fi safarina hada wa adli ana buddha. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma ini as'aluka fi safarina hada al birra wa taqwa wa minal amali ma tarda, dan seterusnya. Kesuwen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un. Waalaikumsalam selamat. Cemarin selamat itu dolali do. Makanya itu tangi turun tuh. Ya, rufi'atil aqlamu, karena sebenarnya takdir itu sudah ditulis oleh Allah semuanya. Penanya Allah dalam menuliskan takdir itu sudah diangkat. Wajafatis suhuf, dan suhuf kertas lembaran yang digunakan untuk menulis takdir itu sudah kering pula. Jadi tidak ada perubahan nasib kecuali Allah menghendakinya. Ya. Misalkan kalian dikehendaki hari ini memiliki musibah, itu tidak akan bisa berubah kecuali Allah yang merubahnya. Salah satu sesuatu yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Ya. Salah satu yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Makanya dalam hadis ini kita tuh diperintah untuk meminta perlindungan dari Allah, perlindungan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk ketika kita itu bepergian. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Yang terakhir 20 tapas. Iki hadisnya panjang karena berbicara dengan takdir, tapi tak wocong kok garapu. Al hadis wali sunnah, hadis yang ke-20, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al Ansori al Badri. Jadi diceritakan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, ini termasuk sahabat Ansor yang mengikuti perang Badar, maka disebut al Badri. Radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama adrokan nasu min kalamin nubuwah al-ula. Salah satu kalimat-kalimat yang diajarkan Rasulullah ketika pertama kali menerima kenabian, quotes, kata-kata mutiara dari Kanjeng Nabi ketika menerima kenabian awal-awal itu, salah satunya adalah kalimat ini, idalam tastahi fasna masita. Karena belum ada syariat-syariat yang ditentukan di dalam Al-Quran, maka standar Rasulullah itu ketika ditanya tentang perihal perilaku baik dan buruk, standarnya adalah rasa malu. Idalam tastahi fasna masita, nek kowe gak ndeisin lakonono. Karena waktu itu belum turun ayat-ayat tentang hukum-hukum yang mengatur perilaku muamalah dan lain sebagainya, maka standarnya idalam tastahi fasna masita. Nek kamu gak malu, ya lakonono. Dan malu itu apa? Malu itu adalah ketidakinginan seseorang, ya, ketidaksukaan seseorang ketika aibnya diketahui. Kebencian seseorang, ketidakinginan seseorang ketika aib kekurangannya diketahui orang lain. Itu rasa malu. Makanya ketika ada seseorang kok aibnya diketahui orang lain, kok tetap happy, berarti orang yang duwe isin. Standare ning kok. Makanya ditakoni kok bukan njupuk lawuh pira? Sakarepmu kowe ora isin. Nggo sego pira? Ya nggo 3 nek ora isin. Nah, standare ngono. Zaman awal-awale Kanjeng Nabi menerima kenabian. Durung ono Al-Qur'an, Al-Qur'an belum diturunkan yang mengatur hukum-hukum yang secara eksplisit. Maka dalihnya Kanjeng Nabi, nek gak malu lakon. Standar. Jadi rasa malu itu pernah menjadi standar keimanan seseorang. Tapi ini tidak boleh diberlakukan secara umum sekarang, karena sekarang kita punya hukum Islam, punya hukum negara. Kowe gak isin terus, bukan berarti kamu tidak malu terus mau lakoni kabeh, enggak. Tetap nek menurut hukum Islam kok keliru, isin gak isin kudu gak entuk dilakoni. Jenenge membuka aurat itu dosa, dilarang oleh agama. Kamu malu tidak malu, tapi nek membuka aurat tetap dosa, karena membuka aurat itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tidak boleh.
Engko terus kan standar Kanjeng Nabi kan dalam tastaki fasna Pak. Kalau nggak malu kan suruh melakukan. Ya saya pakai kartu cekak ini nggak malu. Nah, itu dulu sebelum Al-Qur'an tuh turun. Makanya ini dikatakan mimma adrokan nasu min kalamin nubuwah. Yang ditemukan oleh manusia pada awal-awal kenabian Kanjeng Nabi itu adalah standar berbuat sesuatu itu kalau tidak malu. Sekarang sudah ada Al-Qur'an. Begitu ya. Rawahul Bukhari al-hadisu al-awwal wal isrun wa alam biswab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.